Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Naila Agustin dengan NIM 34022200183, mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang dimana tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Enda Puspitasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Naila Agustin dengan NIM 34022200183. Nah, topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai perusahaan multinasional atau yang biasa disebut dengan MNC. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana perusahaan multinasional itu masuk, pengertiannya, tahapan, dan sebagainya. Mari kita simak bersama. Nah, perusahaan multinasional menurut definisi dari PBB di tahun 1973, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki aset, pabrik, tambang, kantor, pemasaran, dan semacamnya di 2 negara atau lebih. Perusahaan multinasional, menurut definisi yang lain, adalah yang memiliki cabang di beberapa negara. MNC menempatkan kantor pusat di negara asal perusahaan, kemudian difungsikan untuk melakukan koordinasi manajemen secara global. Kekuatan politik beberapa MNC sangatlah kuat karena jumlah anggaran atau modal yang sangat besar, tidak selalu memproduksi produksinya sendiri. Nah, MNC pertama kali berdiri itu pada tahun 1602 di Indonesia. Perusahaan multinasional untuk tahapan perkembangan, ada tahapan ekspor, tahapan produksi di negara asing, ada tahapan multinasional. MNC entry mode, ada ekspor, ada lisensi, ada franchise, ada joint venture, dan yang terakhir ada wholly owned subsidiary. Tantangan yang dihadapi MNC. Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya yang ada di Asia itu sangat mudah sekali barangnya untuk ditiru oleh negara lain. Nah, untuk menentukan negara, tujuan ekspansi yaitu memahami karakteristik sebuah negara, entry mode, peran ekspatriat dan manajemen, integrasi riset dan deployment terhadap strategi global, bagaimana memperoleh cost advantage, dan bagaimana melindungi hak cipta intelektual. Global mindset. Untuk menjadi manajer di sebuah multinasional, seseorang harus memiliki global mindset yang diantaranya mampu berkarya dengan orang lain dari berbagai background, perspektif jangka panjang, manajemen transisi dan perubahan, kemampuan memotivasi, kemampuan bernegosiasi, dan yang terakhir, seorang manajer MNC itu harus mau dan sangat menyukai tugas-tugas luar negeri. Saya akan mengutip sedikit sebuah buku yang terkenal berasal dari Tiongkok, berjudul The Art of War Sun Tzu, yang menyebutkan bahwa when you understand your competitor and yourself, you will always win.
Maksudnya, jika perusahaan multinasional sudah tahu dirinya, kekuatan dan kelemahannya, begitu juga sudah tahu kekuatan pesaingnya, maka dia akan selalu memenangkan kompetisi dimanapun MNC tersebut berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Septiani dengan NIM 34022200197. Sebuah MNC memiliki stakeholder-nya sendiri, dibagi menjadi internal dan external stakeholders. Internal stakeholders diantaranya ada Dewan Direksi beserta anggota, pemegang saham, CEO, senior eksekutif, manajer fungsional, serikat buruh, partner usaha, partner strategi, dan pihak manajemen dari anak perusahaan. Sementara external stakeholders ada legal environment, consumer group, cultural environment, economic environment, dan politik system. Apa pengaruhnya? Yang pertama ada pemahaman antar budaya. Ini perlu karena di dalam MNC kita bisa saja bekerja sama dengan orang dari Eropa, Asia, dan Afrika, atau bahkan dari Timur Tengah. Yang kedua, nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh manajer MNC. Di antaranya tadi, dia mampu bernegosiasi, mampu mengambil keputusan dengan tepat, dan menyukai tugas-tugas ke luar negeri. Kemudian ditambah dengan proses seleksi dan staffing, serta pelatihan dan pengembangan. MNC sebagai agen industrialisasi berpotensi menyebabkan konflik baik di negara asal maupun di home country. Yang pertama, konflik yang bisa timbul di antaranya konflik lapangan kerja. Kalau perusahaan pindah dari perusahaan dari negara asalnya ke negara yang berbeda, pasti lapangan pekerjaannya akan pindah juga ke negara yang dituju. Kemudian ada transfer teknologi. Siapapun tahu kalau teknologi di negara maju akan mudah ditiru oleh negara berkembang. Ini yang menjadi konsekuensi logis jika sebuah perusahaan asing seperti Toyota membuka cabang, misalnya di Thailand atau di Indonesia, maka teknologinya akan mudah ditransfer. Kemudian ada identitas nasional. Sebenarnya perusahaan multinasional sudah hadir di sebuah negara berkembang, misalnya di Indonesia. Identitasnya juga akan berubah. Perusahaan Bata misalnya, yang sebenarnya berasal dari luar negeri, kemudian sangat mengindonesia. Sehingga orang menganggap Bata itu adalah perusahaan lokal, padahal sebenarnya dia perusahaan multinasional. Kemudian akan terjadi perpindahan buruh secara global. Ini juga efek dari beberapa regional integration seperti ASEAN atau AU, di mana buruh bisa dengan mudah pindah dari satu negara ke negara lain tanpa membutuhkan persyaratan yang ketat dengan adanya kesepakatan antar negara. Dalam ASEAN pun misalnya, buruh dari Laos bisa saja pindah ke Indonesia untuk bekerja. Kemudian ada masalah pajak atau perpajakan dan transfer harga.